bahwa puasa itu menyehatkan. Bahkan mungkin pernah saya tampilkan di mana waktu di pertemuan dengan saya pertama itu, teori autofagi itu adalah akan ada perbaikan-perbaikan pada sel tubuh. Jadi sel tubuh kita itu masya Allah gitu ya, di tingkat sel itu akan melakukan namanya autofagi, di mana sel-sel yang rusak atau unsur-unsur yang sudah rusak di dalam sel akan dibongkar, diurai, lalu nanti akan dipakai lagi sebagai bahan untuk membuat sel-sel baru. Tapi itu akan terjadi kalau kita tidak makan ya, bukan tidak minum. Kalau yang Prof. Yusir itu dia berarti kalau kita bagi puasa itu dua, ada dry fasting, ada water fasting. Fasting itu puasa ya. Jadi dry fasting berarti adalah puasa yang tidak makan dan tidak minum, seperti nanti yang akan dijalankan di bulan Ramadan buat kaum muslimin. Tapi kalau yang water fasting, puasa tidak makan tapi minum, gitu ya. Dua-duanya akan memberikan manfaat autofagi. Cuma memang tentu perjuangannya akan yang lebih berat. Tentu yang dry fasting, ya karena nggak boleh minum, gitu ya. Seperti itu. Tapi itu pasti juga akan ada hikmahnya kenapa, gitu ya. Karena kan godaan minum pun ada juga pengen minum yang manis, minum yang berkalori dan seterusnya gitu ya. Kalau karena masih belum biasa puasa, kok jadi lemes ya? Kok jadi pengen tidur? Kok misalnya di masjid-masjid misalnya biasanya di jam sholat zuhur ke atas banyak yang rebahan gitu ya. Jadi pengen istirahat. Ya memang mereka dalam kondisi adaptasi. Jadi lemah karena kemungkinan dehidrasi. Nah, ini yang harus dijaga betul di saat kita melakukan puasa, jangan ada dehidrasi, ya. Kalau saya di saat sahur, saya lebih memilih memperbanyak minum daripada makan, ya. Minum air putih, terserah mau teh tawar boleh, tapi agak bikin apa? Oh boleh, teh tawar lah, tapi jangan teh manis. Teh tawar. Coba hati-hati buat kopi pahit. Kalau saya tapi nggak harus lama ya. Saya sahur itu air putih, teh hangat 1 gelas 1 muk gede, kopi pahit 1 cangkir kopi gitulah, sama garam kalau saya. Garam itu sumber natrium buat saya. Jadi itu akan kuat. Walaupun hati-hati, kopi bikin kita sering buang air kecil, diuretik. Nah, buat orang yang nggak biasa kopi jangan dicoba, karena nanti jadi lebih sering pipis, cepat banyak cairan yang keluar di awal pagi, akhirnya nanti kurang cairan. Nah, salah satu cara meminimalisir agar cairan itu tidak terlalu banyak keluar, saya menggunakan tadi sejimpit atau 2 jimpit garam. Nanti tensi tinggi? Enggak, tenang aja. Puasa itu biasanya tidak bikin tensi tinggi. Jadi natrium itu penting karena natrium itu mengikat air. Jadi kalau kita cuma minum air putih aja atau teh tawar saja, nggak ada sumber natriumnya, lebih banyak ke loss cairannya. Tapi kalau ada natrium, bukan harus banyak-banyak ya ibu-ibu atau bapak, ya sejimpit 2 jimpit gitu, terserah mau ditaruh di dalam kuah sotonya buat sahur boleh, mau seperti kayak minum apa gitu, obat terus masuk di tenggak boleh, terserah, atau mau diaduk dengan air minum silahkan. Itu hanya cara aja. Yang penting jangan lupa natrium dibutuhkan untuk mempertahankan cairan selama kita puasa. Justru bukan harus banyak makan. Kan kalau ukuran apa istilahnya mainstreamnya umumnya, kalau yang sakit ayo makan, ayo banyak makan, ayo sehat gitu ya. Kalau saya minta 1 meremnya harus bagus, bikin tidur, 2 mingkem, jangan banyak makan. Kalaupun makan yang paling kualitasnya paling bagus apa? Protein hewani. Apalagi memang dalam kondisi sakit boleh santai, boleh santai taichan nanti ya Pak. Pak, saat kita sakit keinginan makan kan hilang kan?